wabarakatuh. Golongan kita nih kene pengen gawe tugas bahasa Cirebon yaitu wawancara. Assalamualaikum Bapak. Kita di kelas 11 ini di wawancarai kanggo tugas bahasa Cirebon. Nami kula Safira Bahari. Nami kula Farahita. Nami kula Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga badhe wonten pertanyaan punapa? Punapa motivasi Bapak dados guru? Nggih, motivasi kula dados guru kang sing setunggil, guru niku pekerjaan sing paling mulia. Ya, terus kang paling kali guru niku wonten tugas kang mendidik. Dados arek guru niku kedah nyukani digugu dan ditiru, ya, memberikan contoh yang baik dalam bersikap dan bertingkah laku. Terus kang ketiga, motivasi kula dados guru wonten teng dalil akli kitab suci Al-Qur'an, seseorang itu akan masuk surga, ya salah satunya adalah mengembangkan ilmu yang bermanfaat. Itu tiga motivasi kula pengen dados guru. Tapi kali pripun pengalaman Bapak waktu awal dados guru? Nah, pengalaman kula pertama kali dados guru rada niku ya. Jadi kan namanya pengalaman. Artinya pengalaman kan perlu adanya penyesuaian, perlu adanya adaptasi, perlu adanya sosialisasi. Terus pengalaman kula dados guru niku ya rada apa ya? Maksudnya dibilang rada kaku ya kaku, dibilang rada lemes ya lemes. Ya, jadi yang namanya orang untuk menyesuaikan diri itu kan harus tahu tentang bagaimanakah aturan dalam lingkungan sekolah. Jadi pengalaman pula dari guru, istilahnya itu kesan saya itu ya ada rasa takut, rasa khawatir, rasa segan. Ya takut dalam arti saya tidak bisa mendidik dan mengajar di depan siswa. Ya atau misalkan kaku juga kan, yang namanya kaku kan kita baru pertama kali jadi guru itu kan tupoksi apa yang memang harus kita lakukan. Itu pengalaman pula pertama kali dari guru. Terus Yang apa? kaping tiga. Iya, kaping 3. Punapa kendala Bapak pas ngajar teng sekolah? Ya, kendala pula ngajar ke sekolah khususnya SMA Negeri 1 Gegesik. Pertama kali kendala pertama kali atau nikin ngajar. Pertama kali. Nah, pertama kali ya. Hari pertama kali sekolah niku kan belum lengkap tentang sarana prasarana fasilitas. Ya, terutama misalkan sekolah dereng wonten pager, sekolah dereng wonten lapangan olahraga, sekolah dereng wonten kemajuan dalam IT. Nah, di tengriku kendala pula ngajar, jadi memfasilitasi kepada siswa niku belum lengkap. Ya, hari pula kiampek sih ngajar biasa-biasa mawon, tapi lamun ngajar wonten sarana prasarana kan rada kurang seret. Ya, niku jadi mungkin lamun berbicara tentang pengalaman atau itu ya kendala-kendala dalam sarana prasarana. Pertanyaan selanjutnya Bapak, pertanyaan dari kawan, kenapa suka lan duka Bapak dados guru? Ya, punapa suka lan duka kula dados guru. Nah, sukae berarti kan seneng ketemu sareng peserta didik, ketemu sareng siswa-siswi. Terus hari ngajar teng SMA kan kelas kalilase medal, kelas 10 sedak saya kan lebet. Jadi kang kelas 12 keluar, kelas 10 masuk, disitulah kita bervariasi dalam mendidik anak. Jadi tidak ada rasa bosan. Ya, terus suka pula ngajar niku karena objeknya mungkin remaja. Jadi kula kang sampun sepuh gak kegawasan remaja. Beda kalau misalkan kula guru taman kanak-kanak, berarti kula sampun sepuh ya kudu kali bocah taman kanak-kanak. Apa maning guru SLB. Ya kula sampun sepuh ngajari bocah-bocah kang bisu, kang pegu, kang idiot, jadi kan terbawa objek. Nah, tapi suka kula istilahnya selain kita selalu ketemu dengan peserta didik yang berbeda-beda, kaping kali suka kula niku seneng karena kulai sampun sepuh kegawe kang enom. Ya, nah kalau masalah duka ya rasa sedih saya kalau misalkan saya mendidik tidak berhasil. Ya contoh misalkan anak putus sekolah, ya ada sekolah SMA sampai kelas kalilas, tapi kendala-kendala yang memang dihadapi itu menjadi rintangan bagi siswa. Ya misalkan dengan pergaulan bebas, dengan penyalahgunaan narkoba, atau misalkan dengan
geng motor, gangster dan lain sebagainya. Itu duka Pak Andi Darusguru itu sedih kalau misalnya tidak bisa mendidik kepada peserta didik yang belum berhasil. Ya. Pertanyaan yang biasa, kenapa tantangan ingkang luwih gede waktu Bapak ngajar? Ya, tantangan sing luwih gede pada saat kula ngajar, tantangan ya. Artinya banyak peserta didik yang tidak memahami materi yang sampun kula ajarkan. Itu tantangan. Yang namanya guru kan tugasnya kan mendidik dan mengajar. Ya, kalau mengajar kan berarti mentransfer, ya, mengalihkan pelajaran itu sesuai dengan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Ya, jadi tantangan pula bukan masalah sarana prasarana, tantangan pula bukan bocah nakal atau bocah idep, tapi tantangan pula saat ngajar dados guru niku kalau peserta didik itu tidak memahami apa yang saya ajarkan pada saat itu tantangan pula yang paling besar. Karena kalau misalkan siswa niku mboten paham, mungkin kan nilai kan niku lesak. Ya, jadi terpengaruh kepada anak sehingga kualitas mata pelajaran saya juga akhirnya akan turun rata-ratanya. Itu kendalanya kalau siswa tidak bisa memahami materi yang sudah saya ajarkan. Lajengnya Selanjutnya Bapak, pripun cara Bapak nangani siswa ingkang nakal? Nah, cara nangani siswa kang nakal. Jadi yang pertama itu sebenarnya siswa itu tidak ada yang nakal. Ya, siswa semuanya baik-baik itu. Ya. Nah, kalau siswa yang nakal berarti siswa yang suka melanggar aturan. Ya, tata tertib sekolah. Ya. Nah, cara menangani siswa yang nakal itu kita cari tahu dulu apa faktor penyebabnya. Nah, apa bocah lu dari nakal? Kan faktor penyebab kan bisa datangnya dari dalam dari luar di situ. Kalau kita sudah tahu tentang faktor penyebab anak itu nakal, ya bagaimana cara mengatasi masalahnya, ditinjau dari segi apa dan lain sebagainya. Intinya dalam tahap penanganan anak nakal itu ada 3. Saya kasih peringatan, ya, SP, terus teguran krim secara lisan. Namun siswa yang mau perubahan berarti surat peringatan SP setunggil kali 3. Nah, namun misalkan SP tidak diindahkan lagi, ya mungkin diberikan sanksi hukuman. Ya, sanksi hukuman itu mungkin saja anak bisa dikembalikan ke orang tua. Itu cara penanganan siswa yang nakal. Ya, lajengnya kenapa pertanyaan? Pertanyaan kaping itu, pripun tanggapannya Bapak berkaitan sarang penggunaan kurikulum Nah, Merdeka? tanggapan pula sarang kurikulum Merdeka, ya, saya pindah atau bagus sekali. Yang namanya kurikulum itu tidak ada yang jelek, ya. Bukan berarti perubahan kurikulum itu kurikulum 2013 jelek dibandingkan dengan kurikulum Merdeka. Jadi kalau perubahan kurikulum itu merupakan perubahan proses. Ya, perubahan proses itu artinya untuk melengkapi, ya, kekurangan-kekurangan dari kurikulum sebelumnya. Jadi tanggapan saya tentang kurikulum Merdeka sangatlah bagus karena itu inovasi, penemuan baru. Kita studi banding dengan negara-negara yang maju. Di dalam kurikulum Merdeka itu kan wonten dimensi terbentuknya karakter anak, kepribadian seperti apa. Terus adanya tema-tema, ya, tema-tema itu kan saya ngangge siswa dan siswi, ya mungkin saja siswa itu kalau tidak lanjut kuliah dia dibekali dengan kewirausahaan atau kemampuan untuk menari atau menyanyi atau kayak misalnya rekayasa teknologi itu kan lebih bagus dalam pengenalan kemajuan dalam bidang teknologi. Pertanyaan kaping 8, kenapa harapan Bapak kangge guru-guru teng Indonesia? Ya, harapan pula kangge guru-guru teng Indonesia, ya istilahnya kan secara umum ya, ke seluruh Indonesia, didiklah anak-anak Indonesia itu secara memanusiakan manusia secara manusiawi, ya, tanpa adanya suatu hukuman sanksi fisik yang nanti akan memberikan psikis anak itu menjadi turun. Ya, artinya kita mendidik itu siswa memanusiakan manusia manusiawi. Artinya ciptakanlah seorang peserta didik itu memberikan suatu kemampuan sehingga dia akan bisa meraih cita-cita yang dia inginkan. Itu harapan, ya, dalam cara mendidiknya. Begitu pula misalkan seorang itu harus memberikan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang diberikan. Ya, mungkin niku mawon jawaban saking pula mangga. Semoga pertanyaan sing kita suwun Bapak. Nggih, sami-sami.